Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan ilmu fikih yang berjudul Hukum Syar'i, Hakim, Mahkum Fih, dan Mahkum Alaih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Sunandi. Nama saya Anissa Nurul Fauziah. Nama saya Niswa Halijah Jahra. Nama saya Lutfiana Fadliah. Selamat menyaksikan. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum syar'i. Hukum syar'i adalah hukum yang lebih populer dengan sebutan hukum syariah. Hukum syariah adalah hukum syariah adalah khotbah syar'i. Khotbah syar'i adalah seruan pembuat hukum syar'i, seruan Allah Ta'ala. Jadi, hukum syar'i merupakan sejumlah aturan Allah yang mengatur berbagai perbuatan manusia. Kenapa tidak disebut dengan kalamullah? Karena di dalamnya bukan mengenai Al-Quran saja, tetapi ada sunnah, ijma, dan qiyas. Dan hukum syar'i ini berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Perbuatan mukallaf di sini adalah orang yang terbebani hukuman. Orang yang terbebani hukuman itu adalah orang yang telah mampu bertindak hukum baik perbuatan dengan perintah Allah ataupun larangannya. Jadi orang yang terbebani hukuman itu orang yang sudah balik dan berakal. Jadi tujuan hukum syar'i di sini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat. Al-Hakim atau Hakim adalah pencipta hukum. Para ulama sependapat bahwa sumber hukum syariat bagi semua perbuatan mukallaf adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, mukallaf itu adalah orang yang sudah terbebani oleh hukum, yaitu orang yang sudah baligh dan berakal. Lalu, bagaimana dengan peran Rasulullah SAW dan para mujtahid dalam melahirkan hukum syara atau hukum syar'i? Nah, di sini timbullah perbedaan pendapat di kalangan para ulama usul, di mana pendapat pertama atau golongan pertama mengatakan bahwa pembuat atau pencipta hukum syara atau hukum syar'i itu adalah Allah semata. Pembuat hukum hanya Allah saja, sedangkan Rasul hanya sebagai penyampai dan penggali hukum-hukum syara atau hukum syar'i yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara pendapat kedua mengatakan bahwa di samping Allah sebagai pembuat hukum, Rasul dan mujtahid juga mempunyai peran sebagai penyampai hukum-hukum Allah serta melahirkan hukum-hukum syara atau syar'i yang tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tekstual dalam wahyunya. Atas dasar ini, maka Rasulullah dan para mujtahid mempunyai peran yang cukup besar dalam penetapan hukum syara atau hukum syar'i yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Banyak ketentuan hukum syara yang ditetapkan langsung oleh Rasulullah SAW sendiri lewat sunnahnya. Namun demikian dapat dipahami bahwa peran para mujtahid pada hakikatnya bukan pencipta hukum, melainkan hanya melahirkan dan menggali hukum atau istimbat hukum dengan memperhatikan dalil-dalil dan isyarat-isyarat yang dapat dijadikan patokan dalam penetapan suatu ketetapan hukum. Dengan kata lain, sekalipun Rasul dan para mujtahid memiliki peran yang cukup besar dalam menetapkan hukum, tetapi pada hakikatnya pencipta hukum itu atau Al-Hakim hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Oke, selanjutnya mahkum fi atau sering dikenal dengan mahkum bih atau arti dalam bahasa Indonesianya adalah objek hukum adalah perbuatan mukallaf atau muslim yang sudah dewasa yang dikenal dengan kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama serta sehat akalnya. Salah satu contoh kewajiban seorang mukallaf yakni membayar zakat sebagai yang diterangkan oleh surat Al-Baqarah ayat 277.
dan larangan yang diperuntukkan untuk mukallaf adalah zina, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 32. Mahkum alaih adalah orang mukallaf yang dibebani hukum syara atau juga disebut subjek hukum. Pembebanan hukum syara terjadi atas dua syarat yang terpenuhi. Syarat yang pertama adalah bahwa orang tersebut memiliki kesanggupan untuk memahami kitab atau surat Allah Subhanahu wa taala yang dibebani atas dirinya. Yang kedua, orang tersebut menerima pembebanan hukum taklif. Menerima pembebanan hukum taklif ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ahliyatul wujub, yaitu menerima hak dan kewajiban. Yang kedua ahliyatul ada, yaitu kecakapan dalam bertindak. Yang pertama ahliyatul wujub terbagi menjadi dua, yaitu satu, ahliyatul wujub kurang sempurna, yaitu ketika kemampuan menerima hak dan kewajiban belum utuh, sehingga hanya menerima hak saja, seperti janin yang masih dalam kandungan ibunya. Yang kedua, ahliyatul wujub sempurna, seperti yang melekat pada orang yang masih hidup. Selanjutnya ahliyatul ada terbagi menjadi tiga. Yang pertama, tidak memiliki ahliyatul ada karena dipandang belum memiliki akal sehingga belum memiliki kecakapan bertindak, seperti anak-anak kecil. Yang kedua, ahliyatul ada kurang sempurna, seperti anak-anak mumayyiz yang dia sudah memiliki akal, mampu memahami dengan baik, namun masih labil karena ilmunya belum kuat. Yang ketiga, ahliyatul ada sempurna, seperti orang dewasa yang sudah berakal. Selanjutnya ada awarid ahliyah. Awarid ahliyah adalah hal-hal yang dapat menghalangi kecakapan bertindak. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, awarid ahliyah bersifat samawiyah karena hal-hal di luar perbuatan manusia tersebut, seperti gila, tertidur, lupa, nifas, haid, wafat. Yang kedua, awarid ahliyah bersifat kasabiyah karena hal-hal perbuatan manusia tersebut, seperti mabuk, bodoh, boros, bepergian, bergurau, dan juga terpaksa.